Halo teman sekamar, balik lagi bareng aku Ruben Mahendra. Sudah beberapa hari ini aku tidak update YouTube. Jadi ada beberapa aktivitas yang harus aku lakukan untuk menjaga kewarasanku pribadi beberapa hari terakhir. So, aku mulai ngeset lagi mikrofonku yang ini. Coba komen kalian lebih enak aku pakai mikrofon yang garpu itu atau yang mikrofon ini. Aku di sini bakal ngobrol santai karena apa? Kalau kita udah lama nggak menjalani sesuatu itu biasanya akan terasa kaku. So ini aktivitiku pagi bangun terus bersantai dulu pemanasan sebelum bekerja. Aku take YouTube dulu. So anyway, karena ini episode santai mungkin aku sambil melakukan adegan dewasa. Aku akan merokok di episode ini. Karena apa? Kalian bisa menebak. Secara nafas pun aku ngerasa kayak ada yang ini kayak ganjel gitu loh. Jadi coba aku relax buat ngobrol sama kalian ya. Oke teman sekamar, beberapa activity yang aku lakukan beberapa hari terakhir itu masih berhubungan dengan kesendirianku. Jadi ada satu momen di mana hari apa ya itu ya? Senin ya. Senin sih kalau nggak salah. Hari Senin itu aku ke Jogja naik kereta api bandara, terus memutuskan untuk menonton film. Bisa ditebak filmnya apa? Toy Story 5. Nah, kenapa aku tertarik buat nonton Toy Story 5 ini? Karena sebelum itu hari Jumatnya aku sempat nonton di bioskop bersama saudaraku, bareng kakakku, bareng budeku gitu. Tapi aku ngerasa kayaknya ada yang kurang ini. Aku pengen Toy Story gitu. Tapi waktunya nggak kekejar. So aku mutusin buat kesana lagi. Dan di sana aku bertemu seorang satpam, teman SD ku dulu. Terus dia tanya, wah kesini sama siapa kali ini gitu. Yang sekarang aku sendiri gitu. Aku bilangnya pengen nonton Toy Story. Film Toy Story ini tuh udah tayang mungkin beberapa minggu sebelumnya ya, dan udah nggak seramai pas premier. Bentar, ini malah kayak kebakaran nih kesannya warnanya. Nah, Toy Story ini film yang bagus banget menurutku. Karena apa? Yang Toy Story awal, bahkan yang pertama itu tahun berapa ya? 90 berapa gitu. Maybe aku belum lahir. Aku kan 98 ya. Toy Story itu udah lompatan tahunnya itu banyak gitu. Dan aku rewatch dari Toy Story 5, aku nyoba nonton lagi di digital gitu. Toy Story 3. Emang gambarnya beda banget ya ternyata dulu sama sekarang gitu. Padahal pas dulu itu ngerasanya udah bagus banget gitu Toy Story 3 itu. Tapi secara alur cerita sih Toy Story 3 better ya. Kalau secara audiovisual Toy Story 5 lebih jago. Nggak bisa digantiin tuh Toy Story 3. Kalau Toy Story 1, 2, 3, 4, 5 kamu jagoin yang mana? Coba komen ya. Aku menyadari betul ternyata selama ini yang kita cari itu bukanlah kebahagiaan, tapi momen di sini kini. Ini aku dapatkan ketika aku lagi nonton Toy Story 5 tadi. Karena apa? Di
Toy Story 5 ini aku kan nontonnya sendiri ya. Jadi aku niatnya bener-bener nonton gitu. Terus aku pesan bangku yang di belakang itu udah banyak yang booking. Belakang samping lah. Aku pesen kursi yang G apa H gitu. G13 kalau nggak salah. Di sentral gitu. Aku mungkin salah perhitungan ya. Awalnya itu aku pengen bener-bener di center gitu. Tapi G13 itu kan nomor 3 dari tengah gitu, sebelah kiri gitu. Jadi ada bangku, terus bangkuku gitu. Nah, mungkin letak kesalahanku di situ. Awalnya kan aku ngira, wah sendiri nih di tengah gitu, agak depan gitu. Tapi ternyata ada 2 orang lagi di sebelah kananku. Nah, 2 orang ini tuh kelihatannya SMP apa anak SMA gitu. Nah, pada saat itu aku sih nggak masalah ya, ada orang di sampingku. Tapi mereka berdua ini datangnya pertama telat. Terus yang kedua itu kayak menurutku terlalu berisik gitu di bioskop. Berisiknya itu bukan yang teriak-teriak, tapi mereka tuh ngobrol terus gitu. Ngobrol. Bahkan ngomongin hal yang gak penting gitu sambil lihat HP dan lain-lain. Aku cuma kode kecil-kecil aja gitu loh. Kayaknya 2 kali apa 3 kali aku bilang gitu. Aku liatin gitu. Nah gitu. Tapi so far distraksi kecil itu tidak menggangguku buat menikmati Toy Story 5. Nah, aku sadar momen dimana di usia 28 tahun ini tuh menunggu teman buat melakukan sesuatu activity itu sulit. Jadi kalau mau melakukan sesuatu ya gasin aja gitu. Termasuk menonton film. Nah, pas nonton film itu aku ngerasa in here moment itu aku dapatkan. Nah, maybe ini better daripada nonton konser. Karena apa? Konser itu kan distraksinya banyak banget ya. Apalagi festival. Festival kan gak cuma satu panggung katakanlah. Jadi kumpulan manusia ini tuh banyak gitu. Aku dulu ngerasa wah konser ini adalah wadah yang tepat buat aku menikmati momen di sini gini gitu. Tapi ternyata nonton film itu better. Karena apa? Aku fokus pada ceritanya gitu yang dibangun. Ruangannya dingin. Aku nggak ngerokok. Nggak ada asap-asap di situ. Tapi kalau ada distraksi kecil aja aku langsung ngerasa, wah berisik banget ya ini ternyata gitu. Yang aku maksud adalah ketika menonton itu kan bener-bener oke, ini aku niatnya nonton gitu. Nah, pas nonton itu banyak hal yang aku dapat. Pertama, untuk pergi sendiri kemana-mana itu tidak apa-apa. Walaupun ini kenyataannya pahit ya. Aku tidak menampik kemungkinan buat aku sebenarnya pengen pergi sama siapa gitu. Tapi secara waktu, secara siapa orangnya itu bingung. Aku sempat bahas ini di episode sebelumnya. Dan ketika aku bagikan di Instagram, ramai juga yang respon karena ngerasa relevan. Uniknya adalah, ini paradoksnya ya. Uniknya adalah ketika aku nge-share itu, mereka kan sama-sama sendiri ya yang relevan dengan itu. Lah sendiri plus sendiri kan sebenarnya mereka bisa berdua pergi gitu. Tapi kenapa ya waktu, balik lagi ke waktu, beda-beda waktunya, prioritasnya udah beda-beda gitu, nggak sama kayak dulu. Kalau dulu tuh bingung mau cabut pulangnya gara-gara nunggu temen. Kalau sekarang itu bingung harus pergi sama siapa gitu. Lalu ada beberapa komen yang bilang kalau wah aku berarti manusia langka ya, yang kemana-mana aku memutuskan buat sendiri gitu. Aku tahu bener sebenarnya dalam lubuk hati yang kecil itu adalah tumpukan suatu ego yang bilang kalau wah andai aku punya temen gitu. Tapi
nggak punya temen, jadi bilangnya, wah aku adalah orang yang langka, aku menikmati kemana-mana sendiri. So, aku tidak menyalahkan juga buat orang-orang yang pengen kemana-mana sendiri gitu. Tapi kalau katakanlah ada orang yang bisa menemanimu, itu lebih cakep sih sepertinya. Walaupun beban psikologisnya bakal berbeda ketika ada temen sama enggak gitu. Wates dingin beberapa hari ini. So aku masih pakai lengan panjang ini bangun tidur. Semalam habis latihan buat karena mereka show di Boyolali 16 tahun tanpa batas. Oh ya, shownya besok, jadi hari ini Jumat. Terus Sabtu malamnya karena mereka tampil bareng tanpa batas, Brave Boy dan lain-lain gitu. Yang ingin aku titik beratkan di sini adalah in here moment itu adalah momen yang langka, dan pastinya ternyata kita itu nggak mencari kebahagiaan. Ternyata yang kita cari selama ini itu psychological well-being kita di sini kini. Nah ini menarik karena dulunya pas aku zaman kuliah itu pernah dapat materi psikologi klinis kalau nggak salah. Bukan, bentar, apa ya? Biopsikologi itu. Tapi karena masing-masing ilmu itu kan kadang berkaitan ya. Dosenku pernah bertanya, apa yang sebenarnya kita cari di kehidupan ini? Terus kebanyakan ya kebahagiaan. Bahagia, sedih, susah, senang itu adalah emosi yang bisa kita terima. Dan ada satu miskonsepsi di mana emosi itu orang taunya adalah marah doang. Padahal emosi itu ada banyak. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Bahagia itu juga emosi juga. Sedih itu juga emosi juga. Jijik itu juga emosi. Emosional, apapun. Dan tugas kita sebagai manusia, sebagai seorang individu itu menerima emosi yang sedang kita dapatkan saat itu. Tapi titik penerimaan orang itu beda-beda. Ada yang menerimanya dengan reaktif, ada yang menerimanya dengan santai, ada yang memproses dulu, ada yang tiba-tiba meledak-ledak gitu. Nah, aku merasakan, oh ini mungkin definisi bahagia itu ketika menonton film sendirian pada saat itu. Padahal bisa jadi yang dimaksud adalah momen di sini kininya. Kita bisa nonton tanpa mainan HP, tanpa distraksi rokok misalnya, tanpa ngobrol dengan orang lain. Bahkan aku tuh ngerasa enak ketika misalnya di kereta nih. Itu tuh momen dimana beda-beda gitu kelasnya di kereta itu. Aku pernah nyobain kereta yang paling murah sampai yang paling lumayan gitu. Memang filter manusianya beda-beda ya. Aku itu kadang bingung ketika di kereta kenapa ada orang asing ketemu orang asing terus teriak-teriak gitu, jokes inside gitu, yang dimana di satu gerbong itu kan orang beda-beda gitu. Ngobrol seperlunya itu oke, tapi kalau ngobrol yang terus-terusan itu capek juga ya dengernya itu. Mungkin ngobrol juga sebagai terapi. Aku juga tidak menangkis hal itu, karena ngobrolku seperti ini pun ini adalah terapi buat aku. Jadi teman sekamar di sini tuh aku banyak share hal-hal private yang berhubungan dengan relationshipku. Dan kadang gak banyak orang yang tahu. Dan ini sebagai dokumentasi aja bahwa oh aku pernah seperti ini, proses hidupku seperti ini.
Dan gak salah juga kok ketika kamu itu ngerasa gak baik-baik aja untuk saat ini. Someday kamu bakal melewati fase itu dan berganti lagi dengan fase yang lain. Nah, titik kebahagiaan itu berbeda dengan well-being tadi ternyata. Aku gak ngerasa yang meledak-ledak setelah nonton film, tapi ngerasa kayak, oh ini yang aku cari gitu. Dan sepertinya untuk beberapa hari ke depan aku pengen lagi sih nonton film itu. Itu topik pertama tentang well-being tadi ya. Mungkin aku akan membahas topik lain setelah ini. Nah, beberapa hari setelah itu, dengan keberagaman dinamika yang aku rasakan beberapa hari ini, emosional tone-ku itu kadang merendah, kadang tinggi gitu. Which is dimana aku kadang temperamen menghadapi sesuatu karena rangsangan-rangsangan yang terjadi di sekitarku. Dan bersyukurnya hari ini, hari Jumat, aku ngerasa lebih baik. Jadi aku bisa take video lagi. Nah, terus ketika aku agak mereda secara pikiran tadi, aku sempat menyimak satu obrolan Abigail Lemuria. Kalau teman-teman lihat, aku punya bukunya di sebelah bawah itu yang warnanya orange merah, agak merah itu. Itu kan ada tumpukan rak nomor 1, 2, 3, 4 ya, nomor 4 itu. Nah, di situ ada buku yang namanya Makanya Mikir. Jujur aku tuh bukan tipe yang suka baca buku, tapi aku mencoba untuk membaca buku. Ketertarikanku itu dimulai dari kontennya Kania Cita yang membahas tentang framework. Nah, ternyata Abigail itu muncul di podcastnya Raditya Dika pada saat itu. Nyeritain tentang buku itu yang udah berulang kali aku nonton kontennya, bahas buku itu lagi, dan bener, aku dapat 1/4 halaman utuhnya itu kurang lebih emang seperti itu yang disampaikan di buku itu. Maybe ini video bisa diartikan sebagai video reaction ya, reaksiku terhadap video yang telah disampaikan di kontennya Abigail. Dan terkejutnya adalah sudah 11 tahun yang bukan 11 tahun, sudah 11 bulan yang lalu uploadnya. Karena kan algoritma YouTube biasanya ketika nonton ini kemudian ngasih rekomendasi ke video yang lain gitu. Videonya sederhana sih, Abigail di depan ruang kerjanya atau di rumahnya atau di mana gitu, di depan komputernya pakai mikrofon kayak aku gitu, mikrofon kotak wireless gitu. Terus dia ngomongin tentang framework tadi. Tapi frameworknya ini spesifik, yaitu framework cari pasangan hidup. Kenapa ini menarik? Karena di episode sebelumnya aku pernah bercerita kalau proses seleksi mencari pasangan hidup itu nggak mudah. Dan aku juga lagi mengalami di fase itu. Di mana Ruben Mahendra, seorang laki-laki dewasa muda 28 tahun yang belum mempunyai pasangan saat ini, terakhir berpacaran awal tahun ini, Januari, saya dan selesai gitu. Terus menarik ini di YouTube ini. Kurang lebih aku sempat nulis beberapa rangkuman dan aku react di komennya karena aku udah lama banget gak nonton YouTube durasi panjang terus aku rangkum, bikin summary gitu. Nah, di summary ini aku simpen di Google Keep. Aku nulis judulnya seperti ini, Summary YouTube Abigail Framework Cari Pasangan Hidup. Nanti coba aku tulis di deskripsi video originalnya ya, mungkin teman-teman bakal lebih paham konteksnya apa yang aku omongin nanti. Di video itu ada beberapa hal yang aku sepakat dan tidak sepakat gitu. Dan di disclaimer-nya,
disclaimer dari seorang Abigail juga udah bilang kalau mungkin apa yang dia sampaikan opininya itu bias karena pertama dia seorang perempuan, which is belum tentu bisa mewakili secara general karena gender itu dua ya, laki-laki sama perempuan gitu. Dan dia sepakat juga laki-laki dan perempuan doang. Jadi nggak bisa mewakili semuanya. Dan latar belakang manusia beda-beda gitu. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang disampaikan Abigail di YouTube-nya. Kita coba bedah satu-satu ya. Yang pertama itu framework cari pasangan hidup adalah meningkatkan value sesuai target marketnya. Ini kadang kita itu salah mengartikan ketika kita sedang meningkatkan value. Itu sebenarnya tujuannya siapa? Nah, Abigail ini sempat membahas yang which is itu juga berhubungan sama bukunya Makanya Mikir yang di bawah itu. Kadang kita itu meng-create sesuatu, nge-develop sesuatu itu lupa targetnya itu siapa gitu. Aku suka banget contohnya yang dia sampaikan itu. Jadi dia itu pernah ketemu sama cowok, temannya laki-laki itu. Dia punya teman laki-laki maksudku. Seorang cowok ini tuh dia pengen ngebentuk badannya seperti Ade Rai. Apa nyebutnya ya? Bodybuilder ya. Nah, terus di contoh itu adalah ketika dia bilang kalau wah badan ini tuh bagus, keren nih, pasti cewek-cewek suka sama aku gitu. Dan beberapa hari atau bulan setelah itu ada satu fakta mengejutkan bahwa ternyata ketika dia workout dan prosesnya dia share di sosial media, seorang cowok ini tadi tuh kebanyakan yang ngerespon DM itu adalah cowok juga. Karena apa? Ternyata ketika secara general tadi ya, which is nggak bisa digeneralisir kalau semua yang suka cowok badan bagus itu cowok gitu. In this context. Padahal awalnya kan dia berharap buat banyak nih bakalan cewek-cewek yang tertarik dengan updateku gitu. Yang dimana pasti ada berapa persen juga cewek yang tertarik dengan hal itu karena badannya bagus. Dan fakta pahitnya adalah ketika cowok-cowok itu, ini kita ngomongin stigma aja ya, cowok-cowok gak suka lihat, wah kenapa sih cewek-cewek pada suka lihat K-pop gitu. Tapi ternyata ketika kamu itu ngebentuk badan ataupun tubuh, wajah yang sesuai pasar general, itu targetnya bakal lebih dapat daripada kamu nge-build badanmu buat menjadi keker seperti wrestler gitu ya, pegulat gitu. Yang suka badan seperti pegulat itu ya cowok, lihat cowok gitu. Kayak contohnya kenapa ya ketika aku lihat WWE itu, pertandingan cowok dengan cowok itu lebih menarik daripada ada ceweknya gitu. Karena beda gitu targetnya gitu. Ya itu fakta pahitnya sih ketika ini lebih menarik ketika cowok itu lihatnya cowok yang badannya bagus gitu. Tapi cewek ternyata nggak sepeduli ataupun setertarik itu. Dan lagi-lagi kamu harus tahu target kamu siapa gitu. Katakanlah value yang kamu tingkatkan itu sesuai dengan target marketmu. Ketika value-mu itu suka memanage sesuatu, mungkin target kamu itu yang suka di-manage. Ketika kamu suka diskusi, meningkatkan value diskusi kamu, public speaking kamu, yang kamu targetkan adalah orang yang
suka dengan diskusi gitu. Tapi beda cerita dengan orang-orang yang katakanlah pengen jokes dikit-dikit obrolan patah gitu. Ya kamu jadi komedian gitu. Target marketmu lebih cocok dengan itu gitu. Yang pertama itu tentang tingkatin value sesuai target market. Nanti lebih jelasnya coba lihat videonya Abigail ya. Terus setelah poin pertama tadi ada poin kedua, yaitu tentang memahami diri. Nah, memahami diri ini adalah ketika kamu paham kamu itu siapa gitu. Kamu itu pengennya apa gitu. Karena apa? Di sini adalah proses di mana kamu mencocokkan value kamu cocok nggak dengan calon pasangan kamu gitu. Katakanlah kalau aku pribadi, aku tuh suka sama orang yang berdiskusi tipenya. Ketika katakanlah kita ngobrol satu meja, terus dia punya ide-ide, gagasan, konsep yang bahkan aku nggak pernah kepikiran sebelumnya. Menurutku adalah dia tipe cewek yang menarik. Mungkin di luar sana lihat, which is ketika berpenampilan itu memang first impression. Soalnya aku pernah menemui beberapa case itu yang katakanlah, dia bagus, keren gitu, fashionable, oke nih. Tapi ketika kita hangout, date bareng gitu satu meja atau jalan ngobrol, terus kayaknya aku nggak bisa mengelaborasi sesuatu deh dari obrolan ini. Nah, aku langsung drop gitu ketertarikannya. Beda cerita kalau dia orang yang benar-benar pandai dan mau mendengarkan diskusi gitu. Aku semakin tertarik di situ. Dan dia sempat Abigail ini sempat mention tentang salah satu movie, yaitu movie Shark Whisper namanya. Shark Whisperer atau Shark Whisper gitu. Tentang hiu. Ini menceritakan tentang seorang cewek yang punya obsesi pada hiu. Terus seorang cowok yang dia itu seorang fotografer di lautan gitu. Dan mereka berpasangan gara-gara punya obsesi yang sama di lautan gitu. Nanti beda cerita ketika katakanlah kamu ketemu pegawai kantoran atau gimana. Bayangin deh ada seorang cewek yang hobi nyelam, terus ada sama satu cowok yang dia itu benar-benar di kantor yang kerjanya 9 to 5 gitu. Mereka nggak ketemu gitu secara obrolan gitu. Tapi di luar sana pun kadang ketika ada yang bertemu seperti itu, pasti ada titik toleransi yang bisa mereka sepakati bersama gitu. Yang dimana ini bakal menjadi poin setelah ini. Yang pertama tentang tingkatin value sesuai target market. Terus yang kedua tentang pahami diri. Karena ini akan menseleksi kecocokan kamu terhadap pasangan kamu. Terus nomor 3 ini tentang pakai otak, bukan perasaan. Tapi kita nggak bisa digebiah uyah ya. Yang dimaksud di sini adalah mengutamakan logika daripada emosional. Ini bukan berarti mendikotomi salah satunya. Yang dimana kalau pakai otak doang, kalau perasaan doang gitu. Yang dimana emosional itu juga kebentuknya gara-gara proses otak kan. Aku tuh suka sebut kenapa orang ada yang bilang kalau ya mikir gitu daripada pakai perasaan, padahal perasaan juga olahan dari pikiran kita. Karena apa? Ketika kita mengalami turbulensi tertentu, orang-orang yang pakai logika itu kadang lebih bijak mengambil suatu keputusan daripada orang-orang yang reaktif terhadap sesuatu. Karena rasionalitasnya itu tinggi daripada berpikiran kalau wah ini nggak enak ya, ini apa ya gitu.
Ketika ada masalah A, B, C, D sampai Z, oh ini kita coba telusuri, kita bedah kerangkanya seperti apa. Kita discuss harian general sampai resiko-resikonya gitu. Itu akan lebih bijak daripada ya kamu udah nggak suka ya sama aku, kamu udah nggak sayang ya sama aku gitu. Tapi discuss aja belum, udah mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Nah itu kan reaktif ya. Sebenarnya reaktif sama nggak reaktif itu bisa kita lihat ketika seseorang menemui rangsangan baru, yang dimana reaksinya orang itu beda-beda. Ada yang langsung wah menganga gitu, tapi ada yang kayak dingin gitu, tapi dia menganalisa dan oh ya aku bahagia gitu. Beda-beda. Jadi yang menjadi poin penting dari poin ini adalah jangan biarkan emosi itu membajak pikiran kita. Karena apa? Ketika kabut pikiran itu sudah terisi emosional, rasionalitasnya tuh hilang gitu. Seperti itu poinnya. Semoga kamu paham apa yang aku maksud. Terus ada poin keempat, itu tentang uji asumsi. Nah ini biasanya ketika udah step-step itu berlangsung, kemudian ada step selanjutnya nih, ada yang namanya uji asumsi. Uji asumsi ini tuh bisa kita cek dalam perhatian saat keadaan apapun. Nah coba nih dicek nih, perhatiannya itu keadaannya cuma pas seneng doang atau pas sedih doang gitu. Ada loh orang-orang itu yang ngemis-ngemis kebahagiaan gitu terus sedih-sedih gitu. Padahal dia nggak sesedih itu. Ini bisa kita lakukan pengujian asumsi ini tuh dengan clarify atau kejelasan yang lebih serius gitu. Ketika kejelasan-kejelasan itu tuh disampaikan bahkan terstruktur, itu jauh lebih oke menurutku. Karena apa? Setiap orang itu punya asumsi tersendiri. Kalau tadi aku sempat nyebuti contoh ketika cowok ataupun ceweknya itu sibuk bekerja dan cowok ataupun cewek pasangannya itu tuh dia nungguin kabar terus minta kejelasan yang terlalu, yang over gitu. Mungkin tidak ada obrolan yang clarify di sana gitu. Padahal ketika diobrolkan benar-benar itu, ya semoga itu menjadi suatu pasangan yang lebih oke gitu. Ada beberapa value yang beda-beda di setiap orang gitu. Ini align atau enggak? Ini bisa dinego atau enggak gitu. Bahkan negosiasi itu bisa dijelaskan di tahap awal gitu. Fase pacaranku yang terakhir kemarin, aku sempat bilang ke pasanganku, yaitu ketika aku menyatakan perasaan, aku bilangnya adalah ketika kamu meminta aku buat nikahin kamu dalam waktu dekat ini, aku nggak bisa. Karena masih banyak hal yang ingin aku explore di karir maupun pertemanan. Nah ketika itu udah clear di awal, lalu kami pun menjadi pasangan gitu. Karena takutnya apa? Ketika di tengah jalan dia bilangnya, kamu sih nggak ngajak aku nikah tahun ini. Ya aku udah bilang di depan gitu. Karena aku belum siap buat tahun ini gitu. Karena banyak hal transisi yang sedang aku build di tahun ini.
Nah, karena apa? Ada beberapa uji asumsi yang telah kita lakukan, kayaknya ini nggak cocok deh datanya gitu. Lalu aku uji nih dengan beberapa hal gitu. Uh, Uji asumsi tadi kan ada poin di mana cek perhatian dalam keadaan apapun. Nah, salah satu poin yang aku dapat pada saat itu adalah ketika bahkan di hari pentingku pun, ketika kita berkomunikasi, by the way kita LDR ya, bahkan ketika hari ulang tahunku pun dia tidak mengucapkan hari ulang tahunku gitu. Dan dia berasumsi bahwa, oh, kamu lebih bahagia kok kalau tanpa aku gitu. Dan sempat diomongin gitu. Itu asumsi gitu. Oh, asumsinya seperti itu, diuji seperti itu. Tapi kalau yang dia mau itu seperti itu, ya udah gitu, valid aja gitu asumsinya gitu. Nah, itu value-nya masih align atau enggak, bisa ditolerir atau enggak. Katakanlah aku adalah seorang yang perokok aktif gitu. Kalau nggak align ya udah nggak bisa lanjut gitu. Aku nggak mendukung ataupun menyuruh kamu buat ngerokok ya, itu nggak bagus juga. Tapi alangkah lebih baiknya ketika sudah sama-sama tahu daripada diem-diem terus kesiksa nggak bisa ngerokok gitu, ya lakukan gitu. Bilang aja di awal gitu. Makanya kalian tahu nggak sih kalau di beberapa dating apps itu ngasih beberapa kategori gitu. Kamu social smoker, atau perokok aktif atau tidak ngerokok. Nah, itu toleransinya seperti apa gitu. Kamu alkoholik atau bukan, dan lain-lain bisa dikategorikan seperti itu. Ya tujuannya adalah ketika sudah berjalan, jangan sampai pasangannya itu kaget. Oh, kamu ternyata minum alkohol di situ. Nah, itu masih align atau enggak. Ataupun kita sama-sama jauh nih, Jogja Jakarta katakanlah, masih align enggak gitu value-nya, masih bisa ditolerir enggak gitu. Ataupun ada yang LDR luar negeri, bisa jadi juga jam kerja, ada yang 24 jam di dunia kreatif sepertiku, ataupun yang 9 to 5. Masih align atau enggak asumsi itu? Coba dibahas. Nah, setelah pembahasan-pembahasan tadi, ada satu poin juga yang menurutku ini penting banget. Karena tadi kan kita nyari titik toleransinya gitu ya. Ini ada satu poin yang menurutku sepertinya nggak bisa dinego. Itu poin ke 1, 2, 3, 4. Poin nomor 5, yaitu tentang have the right attitude. Attitude itu tetap menjadi pedoman yang paling kenceng sih. Karena apa? Kita kan manusia gitu ya. Right attitude itu sedasar semisalnya datang nggak terlambat, ataupun hal kecil yang lain gitu. Dan walaupun have the right attitude ini tuh sebenarnya bisa dibentuk secara kesepakatan bersama dan berproses bersama. Aku sebagai manusia biasa, bukan manusia yang rajin dan taat beribadah, teman-teman. Tapi ada saat-saat tertentu di mana bagus untuk diingatkan. Tapi di sisi lain ketika memaksakan juga bukan hal yang bagus. Padahal di situ kan bisa diobrolkan juga kalau yang namanya manusia itu bisa berproses. Tapi ada yang tahan sama enggak dengan proses itu. Yang aku maksud di sini adalah mungkin kebanyakan orang berpikir adalah suatu ibadah itu memang hal yang bagus. It's a good thing. Ritual itu is a good thing menurutku. Betul. Tapi kadang spiritual itu beda hal dengan ritualnya gitu.
soulnya beda gitu. Kamu baik antar manusia itu ya juga spiritual gitu. Kamu tidak membuang sampah sembarangan itu juga spiritual. Kamu baik terhadap bumi gitu. Yang lagi-lagi ini adalah hasil pemikiranku, belum tentu sama dengan apa yang aku pikirkan dan kamu pikirkan. Proses spiritual manusia itu beda-beda. Aku juga melakukan beberapa ibadah yang sekiranya itu merupakan suatu kewajiban. Tapi aku pribadi pun gak berkoar-koar. Loh, aku manusia yang suci loh gitu. Ya buat apa? Karena aku nyaman aja melakukan itu gitu. Toh orang lain juga gak tahu apa yang sedang aku lakukan di balik layar. Proses apa yang sedang aku lakukan setiap harinya gitu. Begitu. Have the right attitude. Menurutku itu hal yang sangat penting. Kalau arah dan tujuannya itu sama, bisa jalan terus kok. Karena apa? Di luar sana aku juga melihat beberapa pasangan itu yang benar-benar dari urakan anak jalan, benar-benar jalan, yang tumbuh di jalan, yang satunya benar-benar baik, putih, bersih, suci gitu. Mereka bisa kok kenyataannya sekarang menjadi orang yang baik juga. Karena apa? Mereka have the right attitude gitu. Dan setelah aku lihat, bahkan aku juga agak mengeneralisir kalau di lahir dari pasangan diskotik gitu-gitu. Ada juga beberapa temanku. Bahkan I'm sorry to say, ada beberapa juga yang MBA gitu-gitu. Rawan sih usiaku. Ada yang MBA juga gitu. Married before accident. Bener gak sih MBA itu married before accident? Itulah pokoknya. Menikah karena kecelakaan gitu ya, tanda kutip. Itu gak apa-apa, terserah gitu. Aku juga gak bisa ngurus itu gitu. Masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu. Tapi have the right attitude itu paling penting. Katakanlah udah punya anak gitu, yang mungkin tidak mereka inginkan, ya dirawat itu. Attitude-mu apa? Yang rawat itu gitu. Begitu teman-teman. Lalu setelah 5 poin tadi yang sempat dia sampaikan di YouTube tadi, di YouTube-nya Abigail tadi, ada poin 6 yang ini juga menarik menurutku. Maybe ini adalah opsi kalau di dalam susunan rundown acara panitia itu ada apa, pembukaan, acara inti, penutupan. Nah ini bisa jadi poin nomor 6 ini adalah lain-lain. Dia sempat ditanyain gini, Abigail tuh sempat ditanyain tentang bagaimana sih ketika ada pasangan yang diterima secara nol gitu. Aku sadar betul di usia dewasa muda ini, banyak dari kita yang masih merangkai mimpinya. Lalu beda banget kalau kita lihat katakanlah seorang individu yang di usia 40 tahun gitu, yang sudah benar-benar matang, punya karir, udah bisa berdiri tegak gitu. Dimana usia-usia 20-an itu adalah orang-orang yang mereka masih merangkai mimpinya dan masih mengeksplor banyak hal gitu. Bahkan bisa dikatakanlah orang sampai 35 tahunan itu juga masih mencoba hal ini dan hal itu. Banyak hal yang masih ingin digapai. Lalu bagaimana ketika seseorang itu pengennya, aku maunya kamu nemenin aku dari nol gitu. Nah, ini ada perbincangan yang menarik menurutku di sosial media. Ada perbincangan di mana banyak teman-teman kita cewek di luar sana itu yang bilang kalau, lah aku nggak sudi kalau ditemenin dari nol.
orang aku udah usaha ini itu gitu. Maybe definisi nol itu ini tuh benar-benar beda-beda ya teman-teman. Ada yang nolnya itu ada yang nolnya itu udah dibangunin kapal pesiar. Ada yang nolnya itu dibangunin perahu getek, perahu kecil gitu. Ada yang nolnya itu benar-benar gak punya perahu. Atau yang punya perahu tapi retak. Beda-beda. Tapi yang aku maksud di sini adalah kalau aku pribadi itu melihat seseorang itu bukan dari oh dia udah keren sampai titik ini gitu, tapi aku tertarik terhadap oh dia punya potensi kok ini. Kelihatan soalnya dari obrolan-obrolannya, cara berpikir itu potensial gitu. Obrolannya itu yang membangun gitu, yang framework unik gitu. Tapi kalau yang udah ngobrolin step-step instan gitu, aku langsung mikir, wah enggak deh ini kayaknya gitu. Apalagi ada yang berpikiran kalau menikahi seseorang itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi gitu. Wah itu juga jalan, tapi aku pribadi nggak memilih untuk itu gitu. Yang dimana ketika dari cara berpikirnya orang tersebut itu juga melakukan hal yang sama denganku gitu, aku juga berpikir bahwa waduh, berarti kamu ingin hartanya doang nih, bukan karena ingin aku gitu, yang di sampingmu gitu. Jadi nol orang itu beda-beda, dan kalau sama-sama mengerti dan saling dimengerti, itu bakal bagus juga. Yang dimana aku yakin dan percaya ketika kita melakukan sesuatu itu, terutama di konteksnya relasi romantis, itu saling develop sesuatu. Jadi katakanlah aku punya konsep ini gitu. Aku yakin pasanganku itu adalah orang yang tipenya ngasih masukan gitu. Oh ini bagus Ben, ini enggak. Gimana kalau kita adjust bagian ini gitu. Dan aku pun sama akan melakukan yang sama karena aku ngerasa ide, konsep, dan pemikiran itu harus didiskus. Nggak bisa kita menangin ego kita sendiri gitu. Nah itu adalah orang yang menarik menurutku. Ya episode ini memang benar-benar santai ya aku, karena aku pengen bercerita di teman sekamar, yang which is aku ngerasa ini adalah safe space-ku buat bercerita hal-hal yang belum pernah aku ceritakan sebelumnya. Dan aku juga membahas atau bakal merespon kalian ketika kalian punya pendapat lain yang bisa jadi juga pemikiranku atau opini yang aku sampaikan adalah hal yang tidak tepat menurutmu. So, sebenarnya video ini sekian dulu karena kita udah hampir 50 menit. Oh ya, harusnya sih ini Jumat malam tayang ataupun siang ini. Sekarang tanggal 3 Juli 2026. Besok karena mereka ada manggung di Boyolali, bakal seru banget 16 tahunnya Tanpa Batas. Teman-teman bisa cek di Instagramnya karena mereka ataupun Tanpa Batas. Terus, oh iya, 1 hari penjualan, stok tinggal dikit. Merchandise NTBS, yang dimana Nestapa di Pengunjung Senja juga menjadi temanmu untuk bercerita. Kalau manusia itu tidak bisa berpura-pura baik-baik saja. Menangislah selayaknya manusia gitu. Mau habis stoknya, jadi segera order aja. Yang dimana ini possible juga ketika ordernya udah sebanyak itu, bisa jadi divisi merch store itu juga akan cetak ulang. Dan oh iya, seperti ini. Bentar, aku tuh punya produknya sih. Ini kebetulan ada yang COD tapi belum aku kasih.
barangnya. Seperti ini guys. Nah, barangnya seperti ini, cakep banget. Aku belum pakai kaosnya tadi ya. Nah, kalian bisa dapetin di toko oren. Ketik aja Karena Mereka Store. Kalau susah nemu linknya, kalian bisa cek di channel broadcast atau grup, linknya udah aku taruh semua di situ. Dan by the way, di sini tuh banyak Easter egg yang bisa kamu lihat di sablon ini. Dan kamu bisa lihat kalau udah punya kaosnya, oh ternyata ada ini, oh ini, ternyata ada ini gitu. Dan kalau kamu nemu, coba komen di bawah ya, ada apa aja di kaos ini, Nestapa di Penghujung Senja, versi yang terbaru di Karena Mereka. Kalian bisa dapetinnya di Karena Mereka Store, di toko oren, ataupun di WhatsApp. So, sekian dulu video kali ini, kita udah 50 menit. Dan kalau kamu punya saran topik ataupun pembahasan lain, silahkan komen di bawah, karena aku gak sabar buat ketemu kalian di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan. Kesehatan teman adalah hal yang mahal. Dan aku Ruben Mahendra, jangan lupa follow Instagram aku, TikTok aku, ataupun sosial media aku yang lain di @rubenmahendra. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you semuanya yang udah menyimak video kali ini. Jangan lupa subscribe. Nama aku Ruben Mahendra. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Thank you semuanya. Dadah.